Jadi wilayah yang juga terdampak banjir dan longsor. Lantas bantuan apa yang kini masih dibutuhkan warga Tapanuli Selatan? Kita tanyakan kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Selamat siang, Pak Bupati. Ya, selamat siang, Mbak. Oke. Saat ini apa saja bantuan yang paling dibutuhkan warga di sana? Tadi juga kan Bapak mendampingi Wakil Presiden pada saat kunjungannya ke Tapanuli Selatan. Apakah sudah disampaikan apa saja bantuan yang dibutuhkan warga? Terima kasih, dan kami masyarakat Tapsel mengucapkan terima kasih buat Bapak Wakil Presiden yang langsung meninjau dan langsung beliau tadi berdialog, beliau mencatat baik apa-apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat kami. Tadi beliau berkesempatan mengunjungi daerah yang paling parah itu di Garoga. Garoga itu kemudian hulunya menyapu ada 3 desa lain dan kemudian diungsikan ke Batu Hula, dan juga tadi Pak Wapres berkesempatan mengunjungi masyarakat pengungsi di Batu Hula, dan beberapa hal yang sudah disampaikan saya kira dicatat baik oleh Bapak Wapres. Tapi memang kondisi hari ini masih banyak karena Tapsel itu 15 kecamatan Tapanuli Selatan itu 13 kecamatan terdampak bencana ini. Yang tadi Pak Wapres berkesempatan datang di sebagian baru di 1 kecamatan, dan total pengungsi kita sudah mencapai 15 ribuan pengungsi. Karena itu masih ditampung di tenda-tenda yang masih sangat amat darurat. Karenanya kami masih butuh tenda-tenda yang lebih standar. Untuk kemudian kami khawatir karena ini sudah hari keberapa ya, 9-10 hari mereka ada di sana, tentu imun dan seterusnya itu sudah semakin menurun, dan karenanya kami butuh tenda selimut bagi mereka karena tendanya tidak standar, angin masuk dan seterusnya, dan juga alas tidur mereka. Sekaligus tentu obat-obatan juga karena sudah sekian hari ini rentan saya kira masyarakat yang tinggal di pengungsian untuk kemudian terserang penyakit. Selebihnya tentu adalah logistik karena kami harus mendistribusikan ke 13 kecamatan untuk menjangkau 15 ribuan pengungsi kami yang ada di penampungan sementara. Saya kira juga mohon kepada BNPB, saya kira udah butuh ada istilahnya hunian sementara. Kalaupun bukan tenda, mungkin bisa dibangun hunian sementara yang kami sekarang kemudian bisa berkomunikasi untuk mencari tempat. Kami berharap PTPN akan mendukung karena beberapa desa kami itu berbatasan dengan PTPN. Bahkan ada di 1 desa, tapi kecamatan yang berbeda tempat saya sekarang, Batang Toru, ini kan yang terbanyak korbannya, 42 korban meninggal. Tetangganya ada namanya Angkola Sangkunur, itu ada 35 korban meninggal. Dan itu ada terpusat di 1 desa yang itu tertimbun oleh runtuhan kebun sawitnya PTPN, itu korban meninggalnya sampai 26 orang. Dan saya kira beberapa desa kami memang sudah nggak bisa dipertahankan, karena itu mungkin bisa pihak PTP memberikan tanah untuk kebutuhan hunian sementara untuk masyarakat kami, dan itu disarankan oleh BNPB juga karena itu jauh lebih layak daripada kemudian tenda-tenda sementara tempat mereka menampung sekarang. Nah, gitu. Begitu, Mbak. Oke, kita bahas sekarang soal korban, Pak. Tadi ada 15.000 orang ya yang mengungsi ya. Kalau untuk korban tewas, kemudian juga korban luka yang masih dirawat, dan juga korban hilang sampai saat ini datanya, Pak? Ya, korban yang sudah teridentifikasi bagi kami yang meninggal itu ada 81 orang. Lalu yang masih dalam pencarian, laporan masyarakat yang keluarganya hilang itu ada 33 orang. Lalu ada 80 orang masih dirawat. Dan itu sekitar hampir separuh-separuh dengan sakit yang lumayan berat maupun sedang. Dan selebihnya tadi ada di pengungsian-pengungsian. Demikian Pak, data terhadap korban. Dan juga yang mengungsi itu beberapa saya kira sampai sekitar 3.000 kepala keluarga lah sekarang yang pengungsian, yang jumlah jiwanya sekitar 15.000 jiwa berada di pengungsi-pengungsi di
di tempat tenda-tenda sementara sekarang. Setelah menyampaikan apa-apa saja bantuan kepada Wakil Presiden yang melakukan kunjungan hari ini ke Tapanuli Selatan, janjinya kapan nanti bantuan dari pusat akan turun? Ya memang kan ini ada tahapannya ya, kita sekarang ada di tanggap darurat, kami masih terus didampingi oleh BNPB dari pusat di Tapanuli Selatan. Memang nanti akan ada tahap berikutnya, tetapi kami sudah mempersiapkan. Tadi perintah Bapak Wakil Presiden supaya didata masyarakat-masyarakat yang kehilangan rumah. Kalau Garoga itu memang sudah rata, semua masyarakat di sana itu kehilangan tempat tinggal dan juga keluhan mereka di 4 desa yang terdampak di satu kecamatan Batang Toru yang satu aliran sungai banjir bandang dari Garoga itu juga kemudian mengeluhkan di samping soal tempat tinggal rumah, juga di sana kan persawahan Mbak, jadi mereka baru tanam kurang lebih 2 minggu, itu tersapu habis semua, dan juga ladang-ladang mereka, itu mereka kemudian keluhkan tadi kepada Bapak Wakil Presiden. Tapi Bapak Wakil Presiden saya kira mencatat dengan baik, dan mencoba mempercepat proses nanti untuk hunian-hunian sementara yang kemudian ada programnya di BNPB. Oke. Di Tapanuli Selatan masih ada daerah-daerah yang terisolir tidak bisa dijangkau. Lalu bagaimana juga update perkembangan pencarian 33 orang yang masih hilang, Pak Bupati? Iya, titik-titik hilangnya sih kita ketahui ya, itu ada di tadi lokasi yang ditinjau oleh Bapak Wapres di Kecamatan Batang Toru, terutama di Garoga hulunya itu di Huta Godang, kemudian Aik Ngadol dan Batu Horing. Selebihnya juga sebetulnya titik-titik dari yang lain. Kalau ini kan banjir bandang nih, yang lainnya adalah dari di 33 itu banyak juga ada di reruntuhan longsor, sehingga sekarang memang terus kita berkonsentrasi untuk menemukan yang masih kemudian hilang. Tadi soal beberapa lokasi kami masih terisolasi, belum bisa dijangkau, karenanya logistik makanan, terutama bahan makanan itu kita lakukan pada titik yang bisa dijangkau oleh mobil, lalu kemudian petugas kita datang dari arah yang berlawanan untuk dengan sepeda motor diangkut logistik untuk mencapai masyarakat kita. Nah memang listrik masih bermasalah di beberapa lokasi, tapi kemarin juga sudah datang Bapak Menteri SDM, Pak Balil juga sekaligus Dirut Pertamina dan juga kemudian Dirut PLN sudah kita laporkan. Nah ini Mbak, ini yang masalah besar antara lain sekarang itu adalah soal BBM. Bahwa BBM ke Tapanuli Selatan, bahkan ke Tapanuli bagian selatan, itu datangnya dari Sibolga. Depo Pertaminanya ada di Sibolga. Tapi kan ini terputus nih. Tadi Bapak Wapres juga menyampaikan akan segera mempercepat untuk interkoneksi, konektivitas Tapsel dengan Tapanuli Tengah, karena ini sangat penting. Karena ada banyak bahan yang ada di Tapsel, kami nggak bisa kirim ke Tapanuli Tengah, kami butuh BBM dari Tapanuli Tengah, depo Pertamina dari sana, tapi karena putus jalan tidak masuk ke sini, gitu ya. Nah, lalu gas, misalnya pasokan gas di Tapsel tidak ada masalah, itu bisa juga masuk ke Tapsel, maka sangat vital sesungguhnya menghubungkan Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Nah ini khawatir kita, dampaknya sebetulnya Kota Sidempuan ya ada sedikit banjir, tetapi di daerah Tapanuli bagian selatan ada Mandailing Natal, ada Palas Paluta. Palas Paluta ini nggak ada terjadi apapun bencana, tapi kelangkaan minyak juga terjadi di sana. Jadi kami kesulitan, semua alat berat yang ada di Tapsel, semua dikonsentrasikan adalah untuk evakuasi dan membuka akses. Itu baru bisa berjalan kalau BBM-nya tersedia, begitu loh. Tetapi sementara di SPBU yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, daerah tetangga kami, Kota Sidempuan, itu kemudian dipenuhi oleh masyarakat pengguna BBM, pengguna kendaraan untuk mengisi BBM-nya. Jadi nggak bisa juga kami ambil berjerigen misalnya, itu masyarakat di sana akan marah karena mereka berjam-jam mengantri untuk mengisi kendaraannya, begitu. Jadi ini saya kira harus mendapat perhatian ekstra supaya BBM ini bisa kita kemudian selesaikan agar proses evakuasi, proses membuka konektivitas yang masih tertutup alat berat kami biar bisa beroperasional. Baik.
Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan. Semoga nanti bantuan yang sudah tiba pun bisa didistribusikan dan juga masyarakat segera bisa menggunakan bantuan-bantuan yang akan didistribusikan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bupati Tapanuli Selatan. Sehat selalu. Saudara, banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di Batang Toru, Tapanuli Selatan,